Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram, episode ketiga. Pasukan para adipati wilayah timur bersiap menyerang Mataram. Keinginan Senopati untuk terus memperluas wilayahnya membuat resah para penguasa di bagian timur tanah Jawa. Pada suatu hari, Adipati Ponorogo mengunjungi Madiun dan berbincang dengan Adipati Madiun. Adipati Madiun adalah Pangeran Timur, putra bungsu Sultan Trenggono. Pangeran Timur juga dikenal dengan nama Panembahan Ronggojumeno. Adipati Madiun berkata, "Bagaimana Mataram itu? Kehendaknya semua wilayah timur tunduk ke Mataram. Sekarang Mataram itu wilayah kecil, hanya sebesar kunang-kunang. Namun kalau tidak segera disiram, pasti akan semakin berkobar. Sebaiknya Mataram segera diserang para bupati wilayah timur, mumpung masih belum kuat." Adipati Ponorogo berkata pelan, "Saya setuju." Panembahan Madiun segera mengirim surat ke Surabaya. Utusan sudah berangkat dan menghadap Adipati Surabaya. Surat sudah diserahkan dan dibaca isinya dengan seksama. Adipati Surabaya berkata, "Katakan kepada Adipati Madiun dan Dinda Adipati Ponorogo, saya sangat setuju. Jangan khawatir, aku akan mengerahkan semua bupati wilayah timur untuk membantu Madiun." Adipati Surabaya lalu mengirim utusan untuk memberitahu kepada seluruh bupati wilayah timur. Mereka menyambut baik ajakan Adipati Surabaya dan segera menyiapkan pasukan bersenjata. Setelah terkumpul semua, bersama-sama mereka berangkat ke Madiun. Di Madiun mereka kemudian membuat pondokan di sebelah timur Bengawan. Sementara itu di Mataram tersiar kabar bahwa pasukan wilayah timur sudah berkumpul di Madiun. Senopati Engalogo segera menyiapkan pasukannya. Demak dan Pati sudah diberitahu agar mengerahkan pasukan ke Madiun. Juga Warung, Grobogan, Kendal, Semarang, dan Kalinyamat. Semua sudah diundang. Dari Kedu dan Bagelen sudah pula datang pasukan bersenjata mereka. Senopati segera mengumpulkan mereka di Pajang. Dari Pajang, pasukan besar Mataram berangkat ke timur. Perjalanan pasukan Mataram sudah sampai di Kadilangu. Pasukan Mataram kemudian membuat pondokan di sebelah barat Bengawan. Sedangkan pasukan wilayah timur berjajar di sebelah timur Bengawan. Kedua pasukan hanya dipisahkan oleh Bengawan. Di tempat masing-masing, kedua pasukan sudah membangun benteng. Adipati Mondorogo berkata, "Bagaimana rencanamu, Senopati?" Orang Madiun dan Ponorogo berpihak ke timur. Ponorogo pasukannya sudah menempati sayap kiri, namun Pangeran Madiun belum mengerahkan pasukan. Senopati berkata, "Paman jangan khawatir, aku punya rencana." Senopati kemudian memanggil Ni Adisoro, yang dipanggil segera menghadap. Senopati berkata, "Adisoro, aku minta karyamu. Sekarang aku hendak mengutusmu." Adisoro bersiap sedia. "Baiklah, hamba siap. Walau harus mati, hamba tak menolak." Raja Mataram itu kemudian berkata lagi, "Adisoro, engkau masuklah ke lautan api. Bawalah suratku. Sampaikan kepada Panembahan Madiun. Dan engkau berhiaslah dengan riasan yang bagus." Segera Ni Adisoro merias diri. Dasarnya memang sudah cantik, ditambah riasan yang baik dan busana yang indah, maka tampak semakin mempesona. Senopati berkata, "Engkau bawalah tandu. Si Joyo Antoko ikutlah. Semua prajuritmu bawalah serta yang sejumlah 40 orang. Si Ngabei dari Warung ikutlah dalam rombongan Adisoro. Kalau kalian ditanya orang timur, jawablah kalau aku menyerah kepada Panembahan Madiun. Aku ke Madiun hendak menghadap Panembahan. Untuk Adisoro, pesanku, kalau engkau diganggu oleh anak-anak Madiun, layanilah, tapi jangan sungguh-sungguh." Ni Adisoro menyembah dan segera naik ke tandu. Rombongan berangkat dengan bergegas. Surat dari Senopati sudah dibawa serta. Perjalanan Adisoro disertai berbagai kelengkapan upacara, mirip seorang putri keraton. Berkata Adipati Mondorogo, "Bagaimana ini rencanamu?" Senopati tersenyum.
Aku ingin membuat bimbang hati Panembahan Madiun. Sementara itu perjalanan Ni Adisoro lancar menerobos pasukan wilayah timur. Mereka kaget ada tandu mencoba menerobos barisan. Mereka bertanya-tanya. Joyo Antoko menjawab bahwa ini tanda menyerah dari Raja Mataram kepada Panembahan Madiun. Prajurit wilayah timur saling berucap, syukurlah kalau orang Mataram sudah menyerah ke Panembahan. Memang pintar orang Mataram, merasa akan kalah lalu menyerah. Ada temannya menyaut, jangan senang dulu, barangkali ini hanya akal-akalan Raja Mataram. Yang lain menukas, sepertinya tidak demikian. Di pondokan para pembesar dari wilayah timur sedang berbincang. Mereka membicarakan mengapa Madiun belum mengerahkan pasukan. Apakah tekadnya sudah kendur? Sementara itu di dalam kota Madiun, Adipati Madiun sedang duduk di hadapan para mantri. Panembahan Madiun memutuskan akan mengerahkan pasukan besok pagi. Belum selesai pertemuan hari itu, tiba-tiba datang rombongan Ni Adisoro. Ni Adisoro segera sungkem di kaki Panembahan. Semua orang yang hadir merasa heran. Para punggawa berbisik, dari mana datangnya orang itu? Mengapa sungkem di kaki Panembahan? Adipati Madiun berkata, engkau duduklah, aku ingin bertanya. Engkau ini siapa dan dari mana asalmu? Siapa namamu dan apa tujuanmu ke sini? Segera mundur Ni Adisoro, menyembah dan berkata, saya diutus bawahan Paduka Sang Senopati Mataram. Nama saya Adisoro. Saya diutus menghadap Paduka menghaturkan surat. Senopati Mataram ingin menyerah kepada Paduka. Surat segera diaturkan kepada Panembahan Madiun. Sang Panembahan lalu menyerahkan surat kepada sang putra. Berkata sang Adipati Madiun, anakku Mas Lontang, bacalah surat ini. Mas Lontang segera membaca surat dari Senopati. Isi suratnya, sembah hamba Senopati dari Mataram. Sesungguhnya hamba tak hendak melawan Paduka Kanjeng Panembahan. Senopati menyerah dan mengabdi kepada Paduka. Orang-orang Paduka dulu yang dari Madiun yang berada di Pajang, mohon Paduka hitung untuk saya kembalikan ke Madiun. Mataram kini milik Paduka. Adipati Madiun berkata, baiklah, aku terima kepercayaan Senopati Ingalogo. Bagaimanapun kehendak orang Madiun, aku takkan menurut saja. Aku lebih memilih damai. Nah, Adisoro, katakan kepada anakku Senopati, bahwa aku juga tidak ingin bermusuhan dengan Mataram. Adapun orang-orang dari wilayah timur yang akan menyerang Mataram, itu kehendak mereka sendiri. Katakan kepada anakku Senopati, aku tak ikut-ikutan kemauan orang-orang dari wilayah timur. Adisoro berkata, bagaimana saya jawab kalau saya ditanya oleh Senopati, mengapa pasukan Paduka bersiap tempur dengan senjata lengkap? Adipati Madiun berkata, hei Undamoi, semua pasukan kita bubarkanlah. Si Undamoi menyembah dan segera melaksanakan perintah. Barisan Madiun sudah bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Adisoro berkata, putra Paduka meminta air basuhan kaki Paduka, akan dipakai sebagai jimat. Adipati Madiun kemudian membasuh kakinya. Adisoro mewadai air bekas cucian kaki Panembahan Madiun di guci emas. Adipati Madiun berkata, aku mendapat kepercayaan anakku Senopati. Aku tidak ikut-ikutan perang orang wilayah timur. Adisoro sudah berpamitan dan kembali pulang ke pondokan pasukan Mataram. Selama perjalanan, Ni Adisoro selalu menjadi tontonan semua prajurit Madiun. Semua sudah tenang karena perang urung terjadi. Ketika Adisoro sampai di pondokan pasukan Mataram, Senopati sedang berbincang dengan para punggawa. Senopati sangat gembira karena riasan Adisoro masih utuh. Tanda Adisoro tidak diganggu orang Madiun. Berkata Senopati, Adisoro, mendekatlah ke sini. Yang diperintah segera mendekat dan sungkem di kaki Senopati. Ni Adisoro lalu melaporkan tugas yang telah diembannya. Juga dilaporkan bahwa Panembahan Madiun telah membubarkan barisan. Air bekas cucian kaki Panembahan dibuang sewaktu di jalan. Sisanya masih setengah guci, lalu dipakai membasuh kaki Puspo Kancono, kuda tunggangan Senopati. Adisoro lalu melanjutkan ceritanya.
Saya juga bertanya apakah Panembahan punya seorang putri. Dijawab kalau punya putri yang sudah dewasa, tetapi belum mau menikah. Sang putri setiap disuruh menikah selalu menjawab, kelak bila ada mertua tunduk pada menantu, baru akan menikah. Kalau tidak, maka tak akan menikah. Senopati tersenyum. Carilah ke 1000 negeri, tak akan ada yang seperti Adisoro. Baik, aku terima pekerjaanmu karena engkau telah berhasil. Besok aku beri kamu hadiah. Ni Adisoro segera undur diri. Ki Adipati Mondoroko kemudian ingat akan sesuatu hal. Berkata Ki Adipati Mondoroko, "Hei, Senopati, apakah engkau pernah mendengar riwayat ketika datangnya Kiai Ontokusumo?" Senopati berkata, "Belum pernah mendengar riwayatnya." Adipati Mondoroko berkata, "Ini riwayatnya. Ada sebuah kain yang diberikan kepada Sunan Kalijogo, yang asalnya dari kain yang pernah dipakai Kanjeng Rasul. Oleh Sunan Kalijogo, kain tersebut dibuat menjadi baju. Sunan Bonang yang melihat Sunan Kalijogo membuat baju kemudian bertanya, 'Membuat apakah engkau, Nak Kalijogo?' Oleh Sunan Kalijogo dijawab, 'Kain yang dulu saya buat pakaian, kelak agar dipakai siapapun yang menguasai tanah Jawa.' Setelah selesai dijahit pakaian itu, Sultan Demak dan Sultan Pajang tidak pernah memakainya. Barangkali sekarang engkau akan diberi pakaian itu. Maka sekarang mintalah baju Kiai Ontokusumo. Bila diberikan, sungguh akan menjadi restu bagimu." Senopati berkata, "Baiklah, lalu bagaimana cara memintanya, agar beliau berkenan memberikan kepada saya?" Adipati Mondoroko berkata, "Mustahil, engkau kurang akal." Senopati segera berangkat bersama 40 prajurit untuk menuju Kadilangu.